fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk mengatur pembelian dan pengeluaran negara. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Tujuan pemerintah membuat kebijakan fiskal agar terhindar dari kondisi perekonomian yang tidak diinginkan seperti pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran internasional. Kebijakan fiskal ini dibuat untuk mempertahankan kestabilan ekonomi. Kebijakan fiskal juga dapat bertujuan untuk menstabilkan perekonomian. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan perkembangan pembangunan perekonomian. Apa saja sih peran dan fungsi fiskal? Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, peran kebijakan fiskal meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi. Saat ekonomi lesu atau resesi, kapasitas produksi suatu perusahaan akan menurun. Jika resesi berlangsung terus-menerus, total produksi nasional bruto dan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional menurun. Pemerintah akan menambah jumlah anggaran belanja untuk membeli barang dan atau jasa. Anggaran yang telah ditambahkan pemerintah dapat meningkatkan suatu produksi perusahaan meningkat. Meningkatnya perekonomian tentu sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, menstabilkan harga-harga barang. Menurunnya harga-harga umum akan meningkatkan angka pengangguran karena sektor usaha swasta mengalami kerugian. Sebaliknya, harga-harga umum yang terus meningkat atau inflasi akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Inflasi memang menciptakan kesempatan kerja penuh bagi beberapa kelompok orang. Namun, inflasi juga dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang berpenghasilan tetap dan rendah. Inflasi melemahkan sektor usaha swasta karena investasi produktif digantikan dengan investasi harga tetap seperti rumah, tanah, dan kendaraan. Dengan kebijakan fiskal, naik atau turunnya harga-harga secara signifikan dapat dicegah. Yang ketiga, ciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Menerima negara yang optimal menunjukkan anggaran untuk melaksanakan pembangunan dalam kondisi tutup atau berlebihan. Jika anggaran dikelola secara optimal, maka untuk biaya pembangunan, terutama pembangunan daerah terkecil atau tertinggal, dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dari APBN, kondisi perekonomian masyarakat akan semakin meningkat. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana sosial dan ekonomi bertujuan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan usaha produktif. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memusatkan pembangunan di pedesaan. Pemerintah juga dapat mendorong distribusi rumah tangga melalui pemberian modal atau pelatihan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar pengangguran dan kemiskinan berkurang. Fungsi kebijakan fiskal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat 4, kebijakan fiskal terkait anggaran atau APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi menjelaskan anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan adalah anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dan merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi fiskal selanjutnya yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sangat berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi yang biasanya disebut ideologi kebijakan ekonomi. Ideologi ini juga berkaitan dengan tujuan sub kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi bertujuan mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan stimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal berperan aktif mengakomodasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan berdampak positif terhadap perekonomian. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi berkaitan dengan sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesenjangan, serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Distribusi kemakmuran dapat dicapai melalui pemerataan distribusi pendapatan. Pemerataan distribusi pendapatan akan mengurangi kesenjangan antara masyarakat golongan ekonomi atas dan masyarakat golongan ekonomi bawah. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bertujuan mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian. Fungsi stabilitas dimaksudkan untuk memelihara keseimbangan ekonomi, terutama kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga barang pokok yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Yang ketiga, jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi
dua kategori, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif diterapkan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif diterapkan dengan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Kebijakan fiskal juga dapat dilihat dari segi teori dari aspek jumlah penerimaan dan pengeluaran. Segi teori tersebut terdapat 4 teori, yaitu yang pertama kebijakan anggaran pembiayaan fungsional atau functional finance, merupakan kebijakan pengaturan pengeluaran pemerintahan dengan melihat dampak tidak langsung terhadap pendapatan nasional yang bertujuan memperluas kesempatan kerja. Yang kedua ada kebijakan pengelolaan anggaran atau the finance budget approach, merupakan kegiatan pengaturan pengeluaran pemerintahan dan perpajakan dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi. Jenis kebijakan fiskal yang selanjutnya ada kebijakan stabilisasi anggaran otomatis atau destabilizing budget, merupakan kebijakan fiskal yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan biaya dan manfaat dari program yang dijalankan. Kebijakan ini bertujuan menghemat pengeluaran pemerintah. D. Kebijakan belanja seimbang atau balance budget approach, merupakan kebijakan yang dilakukan dengan penetapan pembelanjaan seimbang. Kebijakan ini akan ditetapkan defisit pada masa resesi dan surplus pada masa inflasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan fiskal dari perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, kebijakan anggaran seimbang. Kebijakan menyusun penerimaan dan pengeluaran sama besar. Kebijakan ini menyebabkan negara tidak perlu berutang baik dalam negeri maupun luar negeri. Jika terjadi depresi atau kerusuhan ekonomi, sebaiknya jangan menggunakan anggaran seimbang karena dapat memperburuk keadaan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan anggaran defisit dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan yang berakibat negara mengalami defisit anggaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. C. Kebijakan anggaran surplus, menyusun penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, ditetapkan untuk mencegah dan mengendalikan inflasi sehingga jumlah barang atau jasa yang diminta tidak bertambah dan dapat meningkatkan tabungan pemerintah. Yang D. Kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan anggaran dinamis dilakukan dengan cara menyusun penerimaan dan pengeluaran makin besar atau tidak statis. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pajak dan yang kedua yaitu belanja pemerintah. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang kemudian akan dikelola dan dialokasikan kembali untuk berbagai program seperti layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan program sosial. Jadi, pajak merupakan bentuk kontribusi kita kepada negara yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, apa sih hubungan tarif pajak dan kebijakan fiskal? Jika tarif pajak turun, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Dengan menurunnya tarif pajak, pendapatan masyarakat sendiri akan semakin banyak. Oleh karena itu, dapat membuat masyarakat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada belanja pemerintah. Belanja pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah dalam membiayai kegiatan operasional, pembangunan, dan program pemerintah sendiri, seperti subsidi dan bantuan sosial. Saat perekonomian mengalami penurunan, pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri tersebut sebagai bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Jadi, kenaikan gaji pegawai negeri itu ditujukan agar permintaan agregat masyarakat meningkat, sehingga produksi suatu barang atau jasa oleh perusahaan tetap terjaga. Lalu, apa tujuan utama belanja pemerintah? Yang pertama, yaitu pelayanan publik. Tujuan utama belanja pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan lainnya. Lalu yang kedua, yaitu pembangunan ekonomi. Belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan permintaan agregat, seperti investasi, infrastruktur jalan raya, jembatan, sarana listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu kesejahteraan sosial. Belanja pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, berupa program kesejahteraan seperti bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, yaitu keamanan dan pertahanan. Kementerian bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara, sehingga anggaran belanja dapat digunakan untuk melindungi masyarakat dari ancaman dalam maupun luar negeri. Belanja negara sendiri juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan keamanan nasional, seperti pembelian barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung pertahanan negara. Pembangunan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur dasar
yang